Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita melanjutkan membaca kitab Zikir dan Doa karangan Imam Suyuti. Kali ini kita akan sama-sama belajar dan menghafalkan doa minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta cahaya di dalam hati kita, lisan kita, pendengaran kita, lisan kita, penglihatan kita, dan lain-lain. Ini kita ambil dari kitab Jami'us Shaghir, hadis nomor 1513. Juga Anda bisa membacanya dalam kitab Faidul Qadir, nomornya sama, 1500. Bunyi doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al li fi nafsi nura wa a'zim li nura. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Nasai dari Ibnu Abbas. Status hadis ini sahih. Bagi Anda yang serius mau menghafalkan, nanti insya Allah bisa membaca teksnya, baik teks Arabnya maupun teks arti Indonesianya, di keterangannya ada. Lalu kapan membaca doa ini? Kalau pada hadis ini tidak diterangkan kapan dan di mana dibacanya, sehingga kita bisa membaca kapan dimanapun selama belum ada larangan, insya Allah diperboleh. Tapi kalau saya sendiri biasa membaca doa ini merupakan doa kalau kita sedang berjalan menuju masjid. Setiap kali kita mau masjid baca doa ini, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura, dan seterusnya. Atau kalau kita bangun di tengah malam, baik kita mau tahajud maupun tidak tahajud, bagus membaca doa ini di tengah malam. Baik kita bangun mau qiyamul lail ataupun tidak, bagus membaca doa ini meminta cahaya. Jadi kapan bisa dibaca kapan saja, asal tidak ada larangan yang melarangkan membaca doa ini. Tetapi lebih utama kalau dibaca kita ketika mau berangkat ke masjid. Ketika kita mau berangkat ke masjid, baca doa ini. Atau ketika kita bangun di malam hari, baca doa ini, kan gitu. Baik mau qiyamul lail maupun tidak, baca. Mau tahajud tidak, baca. Artinya coba kita supaya lebih mantap kita baca artinya. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, di dalam lisanku, di dalam pandanganku, di dalam pendengaranku, di sebelah kananku, di sebelah kiriku, di sebelah atasku, di sebelah bawahku, di depanku, di belakangku. Jadikanlah cahaya dalam diriku dan perbesarlah cahaya untukku. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Nasai dari Ibnu Abbas. Status hadis ini sahih. Yang dimaksud cahaya, Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya Allah aku minta cahaya di dalam hatiku. Nah, yang dimaksud cahaya di sini itu apa sih? Apakah cahaya lampu seperti yang terang di sini menyertai kita, atau cahaya lainnya? Mari kita lihat. Nah, menurut Imam Al-Munawi, yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya hidayah. Cahaya hidayah atau dari A. Yang kedua adalah cahaya bayan atau keterangan dari A. Yang ketiga yang dimaksud nur adalah diyaun, itu cahaya. Yang keempat ilmun, maksudnya minta ilmu. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima yang maksud cahaya adalah ma'rifah, mengetahui hakikat dengan jelas. Kita lanjutkan keterangan Al-Munawi.
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cahaya tersebut bisa menerangi orang-orang yang berada di sekitar kita. Coba kita cek. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, aku minta di dalam hatiku ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya Islam, cahaya hidayah, cahaya ilmu, cahaya ma'rifat kepada Allah, dan cahaya-cahaya kebaikan lain. Coba Anda bayangkan ketika sebuah hati tidak ada cahaya sama sekali, itu artinya hatinya itu gelap gulita, itu hatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang mudah-mudahan mereka itu nanti dapat cahaya. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin sejati, alhamdulillah kan, pasti dalam hati kita itu sudah ada cahaya. Mau besar, mau kecil, mau sedikit, mau banyak, mau kuat, mau lemah, ada cahaya. Oleh karena apa? Cahaya iman minimal, cahaya Islam minimal, cahaya ingin berbuat baik minimal. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cahaya dimakin besar. Yang tadi imannya sedikit, minta doa kepada Allah cahaya supaya lebih banyak, lebih besar. Ketika kita muslimnya masih sholat masih ogah-ogahan, puasa ogah-ogahan, berdoa kepada Allah minta cahaya supaya kita tambah semangat ibadah. Allahumma begitu seterusnya. Coba bayangkan kalau hati kita gelap, udah males ibadah, males, terus ke pengajian males, ke masjid-masjid, tandanya hati sedang gelap. Nah, salah satu cara untuk menerangkan hati kita itu membaca doa ini, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Atau Anda banyak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu terus. Atau Anda terus belajar. Dengan belajar kan ada dalil yang mengatakan al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Nah, kalau kita ngaji ke pengajian itu berarti kita sedang mencari ilmu, mencari hidayah, ditambah hatinya tambah terang, sehingga itu betul-betul. Nah, kalau hati kita sudah terang, otomatis kita bisa menerangi hati-hati lain yang berada di sekitar kita. Hati anak kita insya Allah bisa diterangkan hati istri kita, hati tetangga kita. Itu kalau hati kita terang, bisa menerangi orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau hati kita gelap, sebaiknya gelapnya hati kita itu bisa merugikan orang-orang di sekitar kita. Gitu kan, misalnya melihat kita seseorang yang nggak senang, orang yang hatinya gelap mendoakan buruk. Nah, kita yang nggak tahu apa-apa karena dampak doaan buruk. Allahumma ij'al fi qalbi nur. Keterangan yang lainnya mengatakan bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal daging yang apabila daging tersebut baik, baiklah seluruh diri kita. Kalau daging tersebut buruk, maka buruklah semua daging, semua tubuh kita, semua diri kita. Apa itu? Qalbu. Oleh karena itu salah satu hal yang sangat fundamental itu bagaimana caranya supaya hati kita ini penuh cahaya. Kalau hati kita sudah penuh cahaya, insya Allah menyebar ke seluruh tubuh kita, menyebar ke seluruh jiwa kita, dan akhirnya orang-orang di sekitar kita tertentu. Nah, kalau ada yang mengatakan hati ini hati yang bermakna qalbun rohani, kalau menurut Ustadz Abdul Somad LCMA, mana hati? Ini kalau laki-laki ada dua jari, sehingga ketika kita sedang niat sholat, sedang berdoa, sedang zikir, kira-kira untuk melatihnya ini ya, di sini bayangkan saja bicara la ilaha illallah, nasin lafal la ilaha illallah, la ilaha illallah, nasakan lafalnya di sini koyang la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus yang baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sini nih atas Abdul Somad LCNH LCM MA Ustaz yang konang itu. Jadi kalau kita sedang niat Allahu akbar di sini nih, bayangin aja untuk melatihnya. Tentu tidak nanti kalau udah mahir, udah betul-betul khusyuk, nggak perlu bayang-bayangin, otomatis Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah udah otomatis ini kan untuk latihan kan seperti itu. Lanjut ya.
Ada juga yang dalil mengatakan bahwa hati kita ini itu pada genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibikin hitam terserah Allah, mau dibikin putih terserah Allah, mau dibikin penuh cahaya urusan Allah, mau dibikin gelap urusan Allah, mau dibolak-balik seperti apa urusan Allah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita selalu penuh dengan cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Kalau Allah sudah menerangkan hati kita, semuanya salah satu doanya adalah selain doa Allahumma ij'al fi qalbi nura ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah, kita kan sebagai orang Islam sudah dapat cahaya apa? Cahaya iman dan Islam. Oleh karena itu supaya cahaya iman kita enggak meredup, supaya cahaya Islam kita enggak meredup, salah satu doa yang paling banyak diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Terserah, redaksinya banyak. Ada ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik dan seterusnya. Kalau pada kesempatan hari ini kita kebetulan lagi membahas Allahumma ij'al fi qalbi nur. Kita lanjutkan wa fi lisani nur. Dalam lisan kita ini juga penuh cahaya. Nah, kalau arti cahaya yang tadi dimaksud adalah cahaya hidayah. Jadi ya Allah, jadikanlah lisanku ini kalau berbicara tentang hidayah. Kalau dia berbicara tentang cahaya Islam, kalau dia berbicara tentang ilmu, tentang ma'rifat. Bukan bicara tentang kegelapan. Apa contoh bicara kegelapan? Ya, tentang ghibah, itu kan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misalnya maksiat, perkataan-perkataan yang membuat orang pornografi, misalnya membuat orang kafir, membuat orang jauh dari Allah, itu kan perkataan-perkataan yang kegelapan, dunia gelap, bukan dunia cahaya. Jadi dengan kata lain kita memohon kepada Allah supaya lisan kita penuh cahaya, baik lisan secara lahir maupun lisan secara batin penuh dengan cahayanya. Apa? Ngomongnya nggak sembarangan. Yang diomongkan adalah kebaikan, adalah amar ma'ruf nahi munkar, bukan hal-hal yang melarikan seerting heureuy gitu, hari ini tepugu. Walaupun hari ini pugu cek Sunda eta mah maklum kalau bahasanya karihal lain orang Sunda asli. Kita lanjutkan wa fi basari nuro, dan dalam pandangan mata kita itu juga penuh cahaya. Oh iya, apa ada mata-mata yang nggak bersih? Ada. Coba aja lihat aja, tes ini. Kita tes mata seseorang yang soleh dengan mata orang yang nggak soleh itu beda lah rasanya. Dasarnya apa? Ada dari yang mengatakan siapa wali, ketika ditanya siapa wali Allah itu, jawabannya man idza ru'u dzukiru. Orang-orang yang apabila kita pandang dia akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kalau dipandang Allah disebut, dia dipandang Allah disebut, dia dipandang Allah disebut. Salah satu ciri wali Allah. Jadi kalau kita memandang seseorang, ingat, oh dia imam masjid ya Allah soleh, oh dia ini pengajar Al-Quran ya, oh kita ingat pada Allah. Dan sebaliknya ada orang-orang yang ketika bukannya dia rentenir misalnya kan, oh bukannya dia yang kemarin mabok, nah itu kan, oh bukannya dia biduan jadi ingin goyang, nah itu kan beda lah. Ada mata, ada basor yang penuh cahaya. Salah satunya itu ketika kita memandang wajah orang tersebut, kita tahu matanya bercahaya, wajahnya bercahaya, membuat kita itu ingat kepada Allah, membuat kita termotivasi untuk beribadah. Pada sebaliknya ada mata-mata kegelapan yang apabila kita memandang, waduh matanya kayak mata orang angkuh ini, waduh kelihatannya wajahnya kayak wajah orang sombong, sehingga kita itu menjadi yang ingat itu keburukan aja. Matanya itu mata kegelapan istilahnya ya. Mohon maaf kalau ngomongnya kasar ya, tapi maksud saya itu ada wafi basori nuro. Jadi karena pandangan mata kita, cahaya kita ini tetap berpotensi sebagai alat untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bisa juga menjadi alat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah supaya pandangan mata kita itu dijadikan sebagai alat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Ini pendengaran kita pun sama, berpotensi untuk menjadi alat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata lain, ada telinga-telinga yang penuh cahaya. Apa maksudnya? Telinga-telinga yang mau rajin mendengarkan ilmu, telinga-telinga yang mau rajin mendengarkan Al-Quran dan lain-lain, sehingga kemudian apa yang ilmu yang kita dengar mengendap di kepala, mengendap di hati, sehingga menambah ketaatan kita. Sebaliknya, ada telinga-telinga yang penuh kegelapan, yang didengarnya adalah hal-hal yang maksiat, lagu-lagu yang negatif didengarkan, kemudian ghibah, kemudian apa perkataan yang nggak jelas, mantra-mantra atau apa, perkataan-perkataan yang nggak bermakna dengar, sehingga kemudian kata-kata atau ghibah-ghibah tersebut mengendap di kepala, mengendap di hati. Tesnya begini, kalau kita sedang duduk, tiba-tiba ada musik yang nggak jelas, hati kita ikut goyangan itu, nah itu insya Allah tanda-tanda gimana gitu. Sebaliknya kalau kemudian ada Al-Quran, kita nyaman dengan Al-Quran, nyaman dengerin sholawat, nyaman dengan pengajian, itu tanda-tanda telinga kita insya Allah kalau nyaman dengan hal-hal yang baik, telinga-telinga yang penuh cahaya. Allahumma. Terus wa ayyamini nuro wa ayyasari nuro. Maksudnya begini, wa ayyamini nuro itu bermakna dua hal. Kita minta di sebelah kanan kita itu diliputi cahaya. Ini kan diri kita yang penuh cahaya tadi. Kemudian sekitar diri kita juga dipagari oleh cahaya. Mana kedua, kalau diri kita sudah penuh dengan cahaya Allah, dengan cahaya ilmu, maka orang-orang di sekitar kita, di sebelah kanan kita, tangga kita, saudara kita, itu akan terterangi oleh ilmu-ilmu kita, oleh hidayah kita, akan merasakan manfaatnya. Begitupun wa yasiri, maksudnya itu berkata sebelah kanan kita, sebelah kiri, orang-orang sekitar kita lah. Wa min fauqi nuro, atas kita, wa min tahti nuro, bawah kita, wa min amami nuro, depan kita, wa min khalfi nuro, belakang kita, waj'al li fi nafsi nuro, dan jadikanlah cahaya di dalam jiwaku, dalam jiwa kita, dalam diri kita, wa alzim li nuro, dan besar cahaya tersebut. Dengan kata lain begini, setelah kita meminta doa supaya hati kita penuh cahaya, pandangan kita penuh cahaya, telinga kita penuh cahaya, mulut kita penuh cahaya, kemudian sekitar kita penuh cahaya, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri penuh cahaya. Setelah kita penuh cahaya itu, terus cahaya itu berai menyebar ke seluruh, berai. Orang-orang di depan kita mendapatkan hidayah lantaran kita, Allahumma amin. Di belakang kita juga mendapatkan hidayah kita, Allahumma amin. Kiri kita juga begitu, kanan kita juga begitu, atas kita begitu. Kita terus saja berlatih. Insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang kita penuh cahaya, penuh ilmu, penuh ma'rifat kepada Allah. Jangan sebaliknya, naudzubillahi min dzalik. Cahaya tersebut enggak kecil, kita minta yang besar, yang bisa menerangi diri kita, tetangga kita, tetangga RT kita, tetangga kampung kita, bisa terus. Karena kalau seluruh dunia mengalami manfaat dari cahaya yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, cukup jelas ini doa minta cahaya. Cahaya di semua, di badan kita, di tetangga kita, dan lain-lain. Kita ulangi supaya hafal. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Ulangi lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa ayyamini nura, wa ayyasari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al li fi nafsi nura, wa a'zim li nura. Tentu hadis ini, doa ini enggak perlu diragukan lagi, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang betul-betul sahih dan
dipercayai oleh semua ilmuwan, semua ahli hadis tentang kesahihan hadis Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.